Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Firda Aulia. Ya, kali ini di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang basis data dasar yang menyangkut soal query-query dasar dalam basis data. Baik, kita akan mulai dari awal yaitu di bagian pertama, yaitu normalisasi table. Yang dimana sebelum kita membuat sebuah table, akan lebih baiknya kita membersihkan data tersebut dari yang namanya duplikasi atau kesalahan input. Baik, ada 3 step. Yang pertama adalah NF1 atau first NF, yang dimana kita menghapus setiap duplikasi yang ada dan memisahkannya agar tidak terjadi duplikasi ulang. Lalu kedua adalah NF2, yaitu kita memisahkan setiap kolom-kolom agar memiliki ID yang sesuai dengan kolom tersebut. Yang terakhir adalah third NF, yaitu kita menyatukan setiap tabel yang kita buat agar bisa terintegrasi dan bisa kita gunakan dengan baik. Lanjut. Yap, di sini adalah tabel ERD, yang dimana ini merupakan tabel hal yang disebut dengan relation antar tabel. Baik, kita mulai dari awal, yaitu ada relasi siswa dengan kegiatan siswa, yang dimana relasi ini berbentuk one to many, yaitu satu siswa bisa punya banyak entry kegiatan. Kunci relasinya adalah di bagian kegiatan siswa ID dan siswa ID yang ada di kedua tabel. Lanjut kedua adalah jadwal les, memiliki hubungan dengan kegiatan siswa, dan juga one to many, yang dimana menunjukkan kalau satu jadwal bisa diikuti banyak siswa. Lanjut, yang ketiga adalah tutor, memiliki hubungan dengan jadwal les, dengan tipe hubungan one to many. Lanjut kita ke materi dan jadwal les, sama memiliki hubungan one to many, karena satu materi bisa digunakan di beberapa jadwal. Yang terakhir adalah mungkin yang dua ini adalah relasi tidak langsung karena mereka membutuhkan tabel lain untuk saling terhubung, yaitu tabel siswa dan jadwal les. Mereka memiliki hubungan many to many. Karena dalam satu kegiatan, siswa bisa mengikuti banyak jadwal. Dan satu jadwal bisa diikuti banyak siswa. Dan yang terakhir adalah tutor dengan materi. Sama, harus melalui tabel lain yaitu tabel les. Many to many tidak langsung, karena satu tutor bisa mengajar banyak materi. Tapi dengan syarat melalui jadwal-jadwal yang berbeda. Ini adalah diagram ERD-nya, yang dimana setiap tali menghubungkan dengan ID, foreign key, dan primary key saling pada tabel. Lanjut, kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu adalah DDL, yaitu Data Definition Language, yang dimana hal ini adalah untuk membuat dan mengubah circle table. Di dalamnya ada beberapa query dasar yang diantaranya create table, alter, truncate, dan drop. Di sini ada contohnya, yang dimana create table kita menggunakan fungsi create, lalu nama create table, lalu nama siswanya, dan kita memasukkan struktur-strukturnya, seperti kolom-kolom yang ingin kita masukkan. Kemudian adalah alter. Alter berguna untuk memodifikasi table. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah table dan kita ingin mengubahnya, maka kita akan menggunakan fungsi alter. Lalu berikutnya adalah truncate, yang dimana kita ingin menghapus data yang ada di dalam table, tapi kita tidak mengubah atau menghapus struktur tabel itu. Dan terakhir adalah drop, yaitu kita menghapus tabel yang kita pilih. Lanjut berikutnya ada DML. Apa itu DML? DML adalah Data Manipulation Language. Ya tentu saja seperti namanya manipulation, yaitu kita yaitu ini berguna untuk mengubah, memodifikasi, atau memasukkan data ke dalam table. Di sini ada 4 fungsi utama yaitu insert into, select, update, dan delete. Langsung ke contohnya, yaitu di sini adalah kita menggunakan select, yaitu menggunakan select itu berguna untuk menampilkan data pada tabel yang kita inginkan, dengan syarat tentu saja data sudah dimasukkan ya. Menggunakan apa? Menggunakan insert into. Dengan format seperti yang tertera di depan, itu contohnya. Lalu kemudian adalah update, yaitu ketika ingin kita mengubah data pada suatu table. Ingat mengubah, bukan menghapus. Yang terakhir adalah delete,
Nah, ini baru fungsi untuk menghapus data dari sebuah tabel. Lanjut berikutnya ke fungsi constraint. Apa itu constraint? Constraint adalah inisialisasi tambahan untuk sebuah kolom. Jadi kita memberikan nickname khusus atau tanda khusus, kriteria khusus pada sebuah kolom yang kita pilih. Yang di sini adalah primary key, foreign key, null dan not null, unique, check, dan default. Di sini saya menampilkan 4 contoh yang adalah not null, yang berarti apa? Not null berarti kolom yang kita pilih itu tidak boleh kosong. Ingat kosong bukan bernilai nol ya. Dan kedua adalah unique, yang menunjukkan bahwa isi tabel kita tuh unik. Jadi data dari setiap kolom tidak boleh sama. Lalu kemudian check. Check adalah inisialisasi untuk memastikan kalau data yang kita isi pada suatu sel itu sudah memenuhi kriteria yang kita inginkan. Untuk parameter kriteria bisa kita tentukan sendiri sesuai kebutuhan. Dan terakhir adalah default. Default adalah constraint untuk menyatakan nilai awal dari sebuah tabel. Apa itu nilai awal? Ketika kita membuat sebuah tabel, kolom, dan sel, itu akan berisi nilai default yang kita isi. Jadi dia tidak akan kosong atau null. Untuk primary key dan foreign key, primary key adalah kunci utama untuk atau bisa bilang untuk menyatakan bahwa suatu kolom yang kita pilih dia merupakan ID atau identitas dari tabel itu, dan foreign key adalah ID dari sebuah tabel, namun dia tidak berada di tabel yang melainkan berada di tabel lain. Gunanya apa? Untuk menghubungkan kedua tabel. Dan yang terakhir null, kenapa saya tidak menulis null? Karena null adalah default dari setiap tabel. Jika kita tidak mengubah status sebuah tabel, maka dia akan berstatus null atau boleh kosong atau tidak diisi dengan data. Lanjut adalah join. Apa itu join? Join adalah proses menghubungkan satu tabel dengan tabel lain agar bisa mengambil data secara bersamaan. Ya, berarti ini fungsi ini menghubungkan antara satu tabel dengan tabel lain agar bisa saling bekerja sama dan menampilkan data yang dibutuhkan. Join memiliki 3 fungsi, atau bisa dibilang 3 jenis, yaitu inner join. Inner join adalah join yang di mana ketika tabel A dan B yang ini kita satukan memiliki kecocokan data, maka dia akan menampilkannya. Tapi jika tidak memiliki kecocok-cocokan data atau tidak memiliki hubungan, maka kolom itu tidak akan ditampilkan. Lalu left join adalah fungsi ini akan, mmm memprioritaskan tabel yang berada di kiri, itu untuk tabel yang kiri dan kanan itu tergantung preferensi kita mengaturnya di awal. Maka dia akan menampilkan seluruh data yang ada di kiri, walaupun tabel di kanannya tidak memiliki data yang berhubungan langsung. Jika jadi nilai apa yang akan ditampilkan? Maka nilai yang akan ditampilkan adalah null atau nilai default. Yang terakhir ada right join, kebalikannya, dia akan memprioritaskan dan menampilkan seluruh data dari tabel right walaupun tidak memiliki pasangan di tabel left, dan tabel left yang tidak memiliki pasangan akan bernilai nol, sama seperti sebelumnya. Lanjut, kita ke tabel select. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, select adalah fungsi untuk menampilkan data dari sebuah tabel. Namun select memiliki fungsi yang lebih detail, yang dimana kita bisa mengkelompokkan dan mengklasifikasikan data yang ingin kita tampilkan. Siapa? Pertama group by, order by, having, dan aggregate. Aggregate juga berisi fungsi-fungsi lagi seperti count, sum, dan average. Lanjut contohnya. Contoh group by. Group by adalah menampilkan data berdasarkan kelompok yang kita pilih. Jadi dia hanya menampilkan data dengan kriteria termasuk dari kelompok yang kita pilih. Lalu order by, dia adalah menampilkan data dengan urutan. Urutan yang kita pilih bisa dari yang terbesar atau yang terkecil, dari angka 1 sampai 10 atau 10 dari 1. Tergantung pilihan kita. Kemudian having adalah menampilkan data dengan kriteria batasan minimal yang kita tentukan. Jadi misalnya kita ingin menampilkan data yang berisikan angka 2, maka selain angka 2 tidak akan ditampilkan. Yang terakhir adalah aggregate. Di sini saya menggunakan aggregate count. Apa itu count? Yaitu menghitung jumlah data yang dipilih. Di sini saya ingin menghitung jumlah data. Berapa banyak sesi yang di tabel saya? Maka kita menggunakan count. Dengan total hasil, sesi yang di tabel saya ada 5. Jadi kita istilahnya adalah
View, yaitu view merupakan tabel virtual atau kolom yang bertujuan untuk mempermudah menampilkan data. Biasanya dia digunakan untuk menampilkan data gabungan dari dua tabel. Jika kita melakukannya, bisa dibilang melakukan join berulang kali, maka itu akan melelahkan. Jadi kita menggunakan tabel view agar kita bisa menampilkan data gabungan dengan lebih mudah. Contohnya ada di bawah. Dan yang terakhir, tidak terakhir, masih ada satu lagi, yaitu adalah Grant Access. Grant Access adalah proses untuk memberikan akses kepada pihak tertentu untuk mengakses database yang kita buat. Beberapa tahapannya adalah create user, grant access, revoke, dan drop user. Apa saja itu? Ayo kita bahas. Pertama, create user adalah proses untuk membuat user yang nantinya bisa mengakses database kita. Lalu, yang kedua adalah grant access. Grant access adalah ketika kita memberikan akses kepada user-user yang sudah kita buat. Misalnya, ada 3 grant access yang lumayan umum digunakan. Pertama, all access, yang di mana user yang mendapatkan akses ini akan bisa mengakses keseluruhan database tanpa batasan. Yang kedua adalah akses select dan insert, yang di mana yang berarti user ini bisa menggunakan select, yaitu bisa melihat data dan bisa melakukan insert itu, yaitu bisa memasukkan data. Dan terakhir adalah select saja, yang berarti user hanya bisa melihat data tanpa bisa melakukan hal-hal lain. Yang ketiga adalah revoke. Revoke adalah di mana ketika kondisi kita mencabut hak akses dari sebuah user, yang nanti user ini tidak akan bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan akses yang dia punya. Misal jika ada user yang memaksa ingin melakukan akses, namun dia tidak memilikinya, maka proses akan menolaknya dan tidak terjadi apa-apa. Yang terakhir adalah drop user, yaitu menghapus user dari database kita sehingga dia tidak akan bisa melakukan apapun lagi di database kita, bahkan datanya akan terhapus. Yap, yang terakhir adalah management transaction. Management transaction seperti namanya manajemen, yaitu untuk mengatur dan mengelola transaksi, proses-proses yang ada di database kita. Supaya apa? Supaya data di dalamnya tetap akurat, valid, dan konsisten. Manajemen transaction umumnya terdiri dari 2 query atau lebih, ya. Dan dalam sini ada 2, dimulai dengan start dan bisa diakhiri dengan commit jika data memang benar dan dipastikan tidak ada error. Dan rollback, pilihan rollback untuk apa? Jika data kita atau program kita fail, maka kita memilih rollback sehingga tidak terjadi perubahan apapun pada data-data kita, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya maklum saya juga masih belajar. Saya harapkan siapapun yang menonton video ini bisa mengambil manfaat darinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.